Mari kita bersama-sama bacakan firman Tuhan. Diambil dari 1 Samuel 25 ayat 1 sampai dengan 20 saya membacanya. Demikian firman Tuhan. Kematian Samuel. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang yang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka, kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masalah aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu, kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau berbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia." Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat barti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnya lah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat 21, Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya, yang membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika aku tinggalkan hidup sampai pagi orang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya." Ketika Abigail melihat Daud,
segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung segala kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya, dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah, dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu, dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa musuhmu akan diumbannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjukkan engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pastilah tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi, ketika hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terherilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, "Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara kepada Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya demikian, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya." Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, "Sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu." Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan jadi istri Daud. Juga Ahinoam dari Israel telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. Tetapi Saul memberikan Mikal, anak perempuannya, istri Daud, kepada Palti bin Lais yang dari Galim itu. Demikian firman Tuhan.
Aman, Bu Nerliana? Masih ada yang teriak, Pastor. Oke, nggak apa-apa. Kelihatannya nggak terlalu parah kok. Yakobus 3. Ya, Pastor. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan, dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian. Lanjut. 13. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi kita semua yang hidup di dalam kasih-Nya, dengan mengasihi, mengampuni, memberkati.
ya, dan tanpa retorika, ya. Sebab, nah ini tadi ya, ada orang yang berkatanya lembut, baik, lemes lidahnya, tapi bikin ruwet, ya. Kelihatannya santun. Wah, Anda lihat kalau orang-orang yang suka itu ya debat-debat di YouTube-nya saya itu, di Zoom-nya kita kalau malam itu toh, kelihatannya lembut. Nah, kalau ketemu saya langsung saya kulitin, nanti terakhirnya manifestasi kejang-kejang udah mulai tuh. Enggak. Iblis itu seperti itu ya, ular, ya kan? Dia lembut, lemet, ya kan? Mulutnya manis, tajam. Ya kan tiba-tiba wah itu sambil ya, sambil membuli, sambil memecah belah, sambil menghancurkan, sambil mengancam, sambil wah. Saya jadi ingat ini ya, eh, nabinya tetangga saya dulu. Halus tutur bahasanya. Tapi sungguh di dalamnya penuh dengan maut. Ya, Anda lihat ada orang-orang yang manis budi bahasanya. Ya, dulu saya begitu ya. Saya dari SMP sudah selesai Dale Carnegie. SMP kelas 3 saya sudah selesai. Dulu belum musim-musimnya multi level itu ya, saya belum tren-tren begitu di Indonesia, tapi saya sudah baca Dale Carnegie. Saya pergi waktu saya di Jakarta, ya, saya kan di Tegal SMP-nya kan. Terus saya lagi di Jakarta, saya lihat buku Dale Carnegie, saya beli. Saya minta dibelikan, nah, tepatnya minta dibelikan, nggak punya duit ya. Terus dibelikan sama tante saya baca. Menarik sekali ya, bukunya gitu. Saya sudah selesai tuh SMP tuh dari Carnegie itu. Sehingga saya tahu ilmu-ilmunya itu saya ajarkan ke anak saya juga. Gimana kita, wah pokoknya zamannya saya SMP, SMA itu saya jadi konselor yang luar biasa ya. Semua teman-teman itu suka konseling sama saya. Keren kan? Karena ilmunya itu bagus ya bukunya Dale Carnegie. Dia seorang motivator ya dan banyak dipakai sama MLM, agen asuransi suka pakai bukunya Dale Carnegie itu. Sayang saya lihat banyak orang-orang yang agen-agen ini dia nggak tahu cara menerapkannya. Entah kenapa ya. Dia nggak bisa menerapkannya orang padahal ya mungkin karena dia bukan Kristen ya. Dale Carnegie banyak mengutip dari Alkitab, walaupun dia sendiri cerai ya, divorce dengan istrinya si Dale Carnegie ini. Lucu ya, ironik sekali. Tapi yang saya mau sampaikan ke Anda adalah banyak orang yang halus tutur budi bahasanya, tetapi sebenarnya dia tidak menebarkan perdamaian dan kebaikan, kemurahan hati. Karena hanya sebuah retorika. Banyak orang-orang yang kelihatannya garang, keras, tetapi dalam kerasnya itu dia menebarkan perdamaian, kelemah lembutan, dia menyebarkan pengampunan. Aneh ya. Anda lihat perkataannya Yohanes Pembaptis, ya. Terkutuklah engkau ular beludak dan segala macam ya si Yohanes Pembaptis ini. Tapi lihat dikatakan ia membuat perdamaian bapak-bapak balik pada anak, anak balik pada bapaknya. Ada nggak mujizat yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Nggak ada. Tetapi seluruh orang Yahudi benar-benar menganggap Yohanes adalah seorang nabi. Mengapa? Karena banyak sekali pemulihan terjadi di zaman Yohanes Pembaptis. Itu pertobatan massal ya, saat pembaptisan massal luar biasa. Orang-orang meresponi pemberitanya Yohanes, bahkan orang-orang para imam Herodes pun takut sama Yohanes Pembaptis. Raja pun takut sama Yohanes Pembaptis. Karena perkataan yang tajam itu ya. Bagi orang-orang yang memang busuk, perkataan tajam itu menjengkelkan. Tapi bagi orang-orang yang mencari kebenaran, perkataan yang tajam itu membuat seperti menyadarkan mereka, seperti mereka disiram dengan air dingin. Ya. Pss, pertamanya rasanya nggak enak, tapi segernya minta ampun ya. Saya kalau lagi musim dingin di sini, ya
coba mandi pakai air dingin kalau lagi musim itu ya. Saya nyoba ya, wah dinginnya minta ampun. Tapi setelah selesai itu enak ya, kayak es itu, kayak mandi air es itu. Kayak mandi air es, enak itu. Anda perlu di tempat sauna itu ada ya, yang airnya kayak es gitu ya, dingin banget itu ya. Anda habis nyelam di air panas, berkeringat gitu kan, Anda terus masuk sauna itu, terus Anda keluar nyemplung di air esnya itu. Wah, itu seger banget. Perkataan-perkataan yang tajam, saya tidak berkata Anda harus berkata-kata dengan tajam. Oh tidak, tidak ya. Sebab tetap perkataan yang lemah lembut itu tetap lebih baik. Ya, hanya Anda akan bisa membedakan dari buahnya, kata Yakobus. Dari buahnya. Nah, kalau cita-citanya Nabal dengan Abigail, ya ini suami istri. Rasanya mustahil ya seorang Nabal beristrikan Abigail, ya orang yang kasar, arogan, bebal, beristrikan orang yang lemah lembut. Biasanya ini, ya ini saya berasumsi, biasanya ini pernikahan karena perjodohan, ya bukan karena keinginannya si perempuan itu sendiri. Karena biasanya seorang wanita tuh nggak suka dengan orang-orang yang bebal. Ya, perempuan-perempuan itu tidak suka dengan orang-orang yang bebal, yang dablek, yang arogan gitu ya. Biasanya, saya nggak tahu kecuali kelainan jiwa ya, tapi biasanya nggak suka. Anyway, kita tidak mau banyak berasumsi, tidak membahas kenapa Abigail bisa menikah dengan Nabal, tetapi kita lihat si Nabal ini yang punya satu pendapat yang kekeh ya, bahwa Daud ini adalah buronan, bahwa Daud ini kurang ajar ya. Dengan segala kebebalannya dia tidak melihat suatu masalah, dia tidak mau mendengar, dia tidak mau mengerti. Dengan perkataannya dia mencoba membuat sebuah namanya karakter asasin ya, pembunuhan karakter terhadap Daud. Dia nggak ngerti yang diajak ngomong itu siapa. Dia nggak ngerti yang diajak ngomong itu orang segila apa itu ya. Kadang-kadang orang begitu ya. Makanya saya tuh hati-hati kalau saya tuh nggak berani ngeremehin orang. Ya, nggak berani saya meremehkan orang. Karena banyak kali saya nggak ngerti ternyata ini orang yang luar biasa ya. Itu banyak sekali. Sedangkan Abigail adalah seorang yang lembut hatinya, ya, dan dia sangat bijak dalam berkata-kata. Dia menebarkan rekonsiliasi, sementara si Nabal menebarkan antangan, permusuhan. Kontras sekali sifat ini, ya. Wah, kalau ada suami istri bisa saling melengkapi gini ya bagus ya. Kalau suaminya lagi nggak benar, istrinya bisa membantu meluruskan, membuat rekonsiliasi. Wah, bahagia suami-suami yang punya istri begitu ya. Yang kalau salah istrinya bisa dengan hikmat bisa menutup semua kesalahan suaminya itu dengan perkataan yang baik, yang bijak. Ya kan? Luar biasa. Sayang biasanya bales-balesan. Suami istri itu biasanya bales-balesan. Ya karena kemarin itu nggak tulus, banyakan intrik. Nah, jadi bales-balesan. Ya, kalau dia nggak berintrik, nggak banyak intrik, dia kan bisa saling melengkapi. Ketika istri bikin salah, suami langsung tutupin. Ketika suami bikin salah, istri langsung tutupin. Ketika kami lagi dalam berbagai masalah begitu ya, ketika saya lagi gusar, biasanya nanti anak yang ini ya, yang ngomong sama orang. Saya kan temper gitu kan. Tetapi ada masa-masa saya begitu berhikmatnya, begitu bijaksananya, walaupun anak pernah masuk dalam masalah yang begitu hebat itu ya, saya ngomong maju ke depan. Cuma ngomong sebentar orangnya adem, gitu ya. Saling melengkapi, ya kan? Karena memang banyak sekali perkataan yang penuh dengan hikmat itu ya, itu memang akan menyelesaikan banyak masalah. Lidah kita yang kecil ini memang mengerikan sekali ya, lebih tajam daripada pedang apapun yang ada di dunia ini. Lebih mengerikan daripada senjata nuklir. Lebih mengerikan. Karena lidah ini adalah sebuah senjata yang bisa menghancurkan atau menghidupkan dunia. Selama tahun 2020
21 ini, ya. Saudara pernah kepikiran nggak berapa ribu kata, berapa banyak kata yang Anda lemparkan tanpa Anda mikir, atau Anda sudah rencanakan ketika ngomong itu? Ada sebuah tokoh animasi namanya Lucky Luke ya, kartun zaman kuno ya, Lucky Luke itu. Lucky Luke ini disebut menembak lebih cepat daripada bayangannya. Nah, kita ini seringkali berkata-kata lebih cepat daripada otak kita dan hati kita. Nah, itu yang repot ya. Akibatnya apa? Ya akibatnya ya karena kita ngomong nggak pakai nggak dipikir dulu, nggak dirasa dulu, akhirnya ya ruwet, bikin ruwet, ya kan? Kalau saya ngomong tak pikir ya, kalau saya ngomong tak pikir loh. Nanti lihat dari buahnya. Anda kan tahu dari buahnya. Anda nggak bisa lihat dari buahnya hari itu, nggak bisa. Tapi dari buah selama perjalanan itu banyak orang ya yang pandai menata kata, tetapi menghancurkan kehidupan. Banyak orang yang kelihatannya dia tidak menata kata-katanya, tapi sebenarnya dia menata katanya loh. Ahok itu orang cerdas loh. Waktu dia ngomong dia pikir loh. Dia sudah pikir loh. Dia, ya. Termasuk waktu ngomong Al-Maidah itu dia sudah pikir. Hanya dia tidak menduga itu akan benar-benar ya itu ya tadi namanya dasar orang cari-cari. Pikir, kalau nggak dia pikir pasti ada puluhan kata-kata dia yang menista. Karena dia justru pikir. Dia kan hanya mengutip Gus Dur saja. Tapi kan memang karena tidak ada keadilan. Ya memang intinya kan tidak ada keadilan. Sebenarnya tidak ada masalah. Yang diucapkan Ahok itu nggak sebanding dengan yang diucapkan Yahya Waloni dan yang lain-lainnya. Ya kan? Bahkan sebetulnya nggak ada arti apa-apa. Ya kan? Nggak ada arti apa-apa dan sama sekali bukan penistaan sebetulnya. Kalau ada orang berkata, jangan mau dibohongi pakai Alkitab. Saya pun sering ngomong demikian kan, Anda jangan mau dibohongi sama pendeta-pendeta itu pakai ayat-ayat Alkitab. Saya juga sering ngomong begitu, bukan penistaan itu. Jangan mau dibohongi dengan iming-iming ayat-ayat Alkitab yang pada nggak pada tempatnya. Kan begitu kan? Kita sudah ngerti konteksnya adalah itu. Jadi nggak ada orang Kristen marah, jangan dibohongi pakai ayat Alkitab. Nggak akan ada orang Kristen marah. Saya sudah ngerti yang dimaksud. Jadi memang itu sudah dipikir, hanya itu tadi ya, apapun bisa dipakai. Hari ini kita coba berpikir ya, apakah kita ketika kita berkata-kata, benar-benar kita minta hikmat dari Tuhan, dituntun sama Tuhan. Hal-hal yang sepele ya, tapi perkataan kita ini bisa mendamaikan dan bisa menghancurkan. Ketika saya ngomong sekeras apapun, nggak akan bikin Indonesia ruwet. Itu sudah kita pikirkan. Waktu di interview, saya tadi coba putar ulang semua interview saya ya di TV One, dengan Jawa Pos dan segala macam, dengan DW. Nggak takut nanti ruwet, nggak bakal ruwet. Karena sudah kita hitung, nggak bakal ruwet. Karena kita sudah hitung, kita sudah pikirkan. Nah, bagaimana dengan kita semua? Apakah semua yang Anda perkatakan itu sudah dipikirkan? Sebenarnya tadi intinya dari hati kita. Kalau hati kita benar, maka yang keluar itu perkataan-perkataan yang benar. Kalau hati kita nggak benar, maka perkataan kita pun nggak benar. Saya tidak berkata adalah gaya bicara, enggak. Tapi saya bicara tentang spirit yang keluar bersama dengan kata-kata Anda. Rema yang keluar bersama dengan kata-kata Anda itu rema dari iblis, apa dari Tuhan? Ya, sepanjang tahun ini kita pikirkan ulang ya. Perkataan-perkataan Anda kepada suami Anda, kepada istri, atau kepada anak-anak. Lebih banyak yang sia-sia atau lebih banyak yang berguna. Jangan menembak lebih cepat dari bayangannya, nggak baik.
Jangan berkata-kata lebih cepat daripada otak dan hatimu. Berkata-kata, minta hikmat dari Tuhan Yesus. Makanya saya makin teliti ya. Karena waktu di Eropa ini kan mau nggak mau pertama kali masuk saya nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Ya, sehingga kalau bahasa Inggris saya itu nggak cacisus lancai. Saya tetap kalau ngomong pakai bahasa itu kudu mikir dulu ya. Itu bagus buat saya. Sehingga kalau ngomong saya pelan-pelan, karena mesti tak pikir dulu kan. Apalagi sekarang ngomong kudu pakai bahasa Jerman atau Belanda, oh lebih tak pikir lagi. Ya, sehingga orang ngomong 1000 kata, saya belum tentu 1000 kalimat, belum tentu saya 1 kata ngomong. Saya lebih banyak mendengarkan mereka. Kadang-kadang bagus juga ya kita ngomong pakai bahasa yang lain, pakai bahasa asing, pakai bahasa apa, misalnya bahasa Inggris misalnya Anda itu kan. Jadi waktu mau ngomong kan mikir dulu kan, sehingga dengar dulu terus baru ngomong, sepotong takut salah kan. Karena kita ngomong panjang-panjang pun mereka nggak ngerti, ya kan kalau kita salah grammarnya kan. Ngomong dipikir dulu. Nah, itu saya baru benar-benar ngomong namanya dipikir dulu itu setelah saya masuk Eropa ya, benar-benar secara hurufiah ngomong dipikir dulu. Mau ngomong dipikir dulu. Ya ini waktu kemarin latihan ujian bahasa Belanda itu ya. Saya tanya kenapa kamu lama? Jawabnya, iya karena ungkapan dalam bahasa Indonesia itu panjang sekali. Sedangkan saya harus mengungkapkannya dalam bahasa yang simpel, dalam bahasa Belanda yang direct. Sehingga saya berpikirnya 3 kali. Satu saya mikirnya ngomong pakai bahasa Indonesia yang panjang itu, kemudian membuatnya simpel. Setelah membuatnya simpel, saya mencoba memasukkannya dalam bahasa Belanda. Saya begitu. Jadi saya mikirnya 2 kali sebelum ngomong. Begitu ya, itu bagus juga ya, itu sebuah ilustrasi yang bagus juga bagaimana kita mau ngomong mikir dulu. Banyak orang ya yang brengsek sekalipun ketika dia bisa menata katanya kelihatan baik. Banyak orang yang baik sekalipun tapi karena dia tidak bisa menata katanya jadi kelihatan brengsek. Tapi ada orang-orang yang bisa menata katanya sesuai yang dia mau untuk membangun atau menghancurkan. Bukan untuk sebuah retorika. Makanya saya sering bilang retorika itu bahasa basi gitu ya. Bahasa basi itu adalah sebuah omong kosong. Tetapi ada orang-orang yang berkata-kata dengan penuh hikmat. Kelihatannya celemongan tapi yang dia ngomong orang ini pasti ngomong yang tepat. Bagaimana bisa begitu? Minta rema. Karena hidupnya dengan rema. Tinggal dia ngatur. Ngomongnya mau tema apa, mau gaya apa. Dia sudah kuasai benar-benar hidupnya dengan perkataan ini. Makanya ya, kalau lagi marah jangan berkata-kata. Kalau Anda lagi emosi. Ketika Anda lagi marah berkata-kata nggak benar. Tapi ketika Anda lagi nggak suka hati, jangan emosi. Ngomong. Nanti tepat ngomongnya. Kadang-kadang ketika Anda tidak emosi, Anda tetap harus ngomong kata-kata yang keras. Kalau nggak orang nggak ngerti. Berkata-kata dengan benar itu bukan berarti Anda kudu lembek, ya. Ngomong yang tegas itu pun berkata-kata dengan benar, berhikmat. Kapan saatnya ngomong yang lembek, kapan saatnya ngomong yang keras, kapan saatnya kita lembek itu saya nggak suka ya, kata-kata lembek, lemar-lemar gitu saya nggak suka ya. Kelamaan gitu. Kalau ada orang ngomong gitu udah muter-muter gitu tak stop ya sama saya. Karena akhirnya saya nggak dapat intinya, saya langsung saya tanya, "Ini kamu maunya apa?" Ini tak giring terus, tak tuntun terus ya. Hanya karena, kalau lagi live gitu kan saya tidak mau mempermalukan orang ini kan, jadi langsung saya tuntun. Kalau biasanya langsung saya takat gitu ya, stop. Kalau udah sampai kelewatnya tak stop, udah muter-muter, ya. Karena akhirnya intinya kita nggak dapet. Ya, orang itu susah untuk menyampaikan isi hatinya. Anda harus belajar berkata-kata. Mungkin selama tahun-tahun sebelumnya, kemarin kan kita lagi cerita ya bagaimana anak saya belajar mengungkapkan apa yang di hatinya dia.
Mami, ini nggak boleh ngomong sama mami saya kan. Mi, ini kalau mau ngambil punya K harus ngomong dulu. Susah kan anak 4 tahun ngomong begitu? Nah, itu kita ajarkan. Anak-anak kita ajarkan buat mengungkapkan isi hati. Nah, saya dengan Ana itu kalau saya lagi pacaran dulu ya, saya ngomong 4 jam saya bisa kayak orang khotbah ngoceh-ngoceh ngalor ngidul. Ana cuma ngomong sepatah kata saja. Yang ditanyakan selalu, kamu lapar? Untung saya dulu nggak tersinggungan ya. Udah ngoceh-ngoceh begitu cuma kamu lapar. Ini kan sebenarnya sebenarnya kalau saya bisa mengerti kan ini menghina saya. Saya ini banyak ngomong karena lapar kayak burung itu kan kalau lapar kan begitu kenyangan tidur gitu kan. Maksudnya begitu. Mungkin dulu maksudnya gitu ya. Cuman mungkin karena nggak ada ide lain buat ngomong apa. Nah, begitu kamu lapar, kamu punya makanan. Ya, aku bilang gitu kan. Karena waktu itu kan kita lagi kos. Susah ya, dan itu akhirnya waktu menikah, kita selesai menikah, wah, itu setengah mati sekali. Saya nggak tahu dia maunya apa, ya kan, dan saya maunya apa sudah dilakukan, tapi dia maunya apa saya nggak ngerti. Wah, itu salib itu ya dalam pernikahan itu. Nah, itu juga sama ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, perkataan-perkataan yang kita kelola ya harus dengan hikmat, dengan rema. Makanya itu gunanya rema itu loh. Ya jangan mikir, makanya saya bilang don't try this at home. Ada beberapa hal yang Anda nggak bisa ikutin. Ketika Tuhan Yesus mengutuki orang-orang Farisi, Anda nggak bisa ikut-ikut cok-sokan. Ketika Yohanes Pembaptis itu ngutukin orang Farisi, Anda nggak bisa ikut-ikut. Karena si Yohanes Pembaptis punya rema. Dia tahu yang dia ngomong. Dia ngomong yang keras, yang satu kelejet-kelejet, yang satu rasanya kayak air sejuk. Ketika saya ngomong dengan keras, ya ada yang dipulihkan dengan perkataan saya, tapi ada yang menganggap saya ini anak iblis. Tanggap ya. Nah, itu rema. Tetapi Anda nggak bisa bawa itu di rumah. Ya, ada lagi caranya ngomong di rumah. Anda harus punya rema. Kalau Anda tidak punya rema, maka perkataan-perkataan itu jadi retorika. Bahkan ketika Anda mengajarkan firman Tuhan di rumah. Banyak orang yang sok-sokan ngajari firman Tuhan di rumahnya ya. Terus saya yang dengar gitu risih gitu loh. Aneh ya. Orang ini ngajari firman Tuhan. Jangan begitu toh. Tuhan kan sudah berkata kita disuruh mengampuni. Dalam hati saya, gundulmu peang. Coba kamu ngampuni. Bisa apa enggak? Saya tuh suka risih begitu dengar ada orang begitu ya. Jangan begitu kan kita harus lemah lembut. Itu saya langsung pengen muntah loh. Saya pengen muntah. Karena saya tahu ini orang retorika doang. Gitu loh. Iya kan? Anda pernah ngalamin begitu enggak? Datang sama hamba Tuhan, terus hamba Tuhannya ngomong begitu. Pengen muntah gitu. Ada pendeta suka begitu ya, suka retorika banget ya. Saya ketemu, dan kebetulan pendeta ini memang munafik sekali. Kita kan harus mengampuni dalam hati kamu. Saya tahu dia soalnya. Jadi yang dia omongkan itu hanya retorika saja. Tapi ada orang yang ngomong ya, begitu pelan, tapi kadang rema. Tapi entah ya, saya nggak tahu dengan Anda ya. Saya nggak bisa bilang, ini kan saya hanya share. Ya, saya share sebuah ilmu baru buat Anda kan. Kalau Anda biasa hidupnya dengan retorika, ya dengar begitu ya biasa. Dan akhirnya dua orang ini, retorika ketemu retorika, ya akhirnya ruwet. Yang satu yang diomongin juga nggak akan jalan, ya kan. Saya di Belanda itu kemarin saya bertamu ya, ketemu orang anak keluarga hamba Tuhan. Terus ceritanya kita lagi cerita heboh pelayanan. Nah, terus si ibu ini yang masih muda ya, ibu muda ini, udahlah jangan macam-macam, bangun mesbah doamu dulu. Langsung kuping saya tuh rasanya nggak asik gitu loh, dan dengernya itu rasanya, kamu tahu nggak sih namanya mesbah doa itu apa?
Saya tuh tiap hari nggak ada ya doa 2 jam, 3 jam gitu, nggak ada. Tapi hidup saya selalu dalam doa. Waktu mandi saya doa, waktu saya merung doa, saya naik sepeda saya doa. Apa sih doa itu coba? Karena hidup saya nggak dibatasi dengan formalitas, ritual, dan retorika itu. Kalau Anda masih hidup dibatasi dengan itu, saya yakin Anda nggak punya hubungan yang indah dengan Tuhan loh. Anda nggak akan punya rema. Makanya Anda kalau ketemu sama pendeta-pendeta yang, kamu doa sehari berapa jam? Tinggalin aja. Itu pendeta retorika belaka itu. Percaya nggak? Itu biasanya kan diajarin, kamu sehari doa berapa? Saya dulu gitu ngejar. Saya doa sehari 4 jam dulu. Saya nggak main-main ya. Saya ngomong begini, saya udah jalanin. Saya doa sehari 4 jam dulu loh. Hasilnya apa? Nggak ada. Karena saya hidup dalam retorika. Dari mana retorika? Yang ngajar? Ya senior saya dulu. Mentor saya dulu. Dari retorika, hasilnya retorika. Akhirnya saya hidup dalam ilusi. Perkataan-perkataan yang keluar semuanya itu retorika. Ya. Tapi hari ini kita belajar 2021 selesai. Maka resolusi 2022, no retorika, rema. Ya, 2022. Jangan ada retorika, rema. Perkataan-perkataanmu nanti mantap. Saya nggak bilang Anda kudu kayak saya, jedar-jedar ngomongnya. Enggak. Kalau Anda ketemunya kayak saya ya enggak. Kalau ketemu saya jedar-jedar, kalau ketemunya Bu Ana ya lembut begitu ya. Tapi kan tetap rema. Ya kan, baik Ana maupun saya sama-sama kita ngomong dengan rema. No retorika. Amin. Menarik ya. Anda harus uji ya yang saya ngomong. Ini sangat berat ya yang saya ngomong ini ya. Menghancurkan, merontokkan semua yang ada dalam pikiranmu ya. Berapa jam kamu berdoa? Kamu enggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan sih. Nah, itu pertanyaan lagi ya, bahasa-bahasa itu tadi. Karena kamu itu kurang intim dengan Tuhan. Kamu tahu nggak artinya intim dengan Tuhan itu apa? Ya kan? Jam doanya, jam doa, wah keren amat jam doa. Pokoknya istilah-istilahnya itu ya. Istilah karismatis gitu loh. Nah, sama. Ya, perkataan-perkataan, nasihat-nasihat. Mengapa banyak orang kasih nasihat nggak mempan? Ini maaf ya, saya nggak lagi menyombongkan, nggak lagi sombong-sombongan, bukan ya. Banyak orang yang lemah lembut, keren-kerenan, karena dia retorika belaka. Teori 1, 2, 3, 4, wah dikasih akronim yang bagus ya kan. Air lah, apalah dikasih nama, wah kasih nama yang bagus-bagus itu ya. Nama-nama doktrin pengajaran yang dikasih nama bagus-bagus, mata air lah, kasih nama Soleman, singkatan dari apa, S-nya apa, L-nya apa, banyak ya. Tetapi ternyata dalamnya isinya retorika. Anda coba deh praktekkan. Saya ngalami ya. Dulu pengajarannya Abalov pun saya juga ngalami ya. Itu semua di konsep 1, 2, 3 ya, dari mulai pendamai, penuai, segala macam itu ya. Setelah saya lakukan, meleset loh. Pak Samiton pun ngakui loh, meleset loh. Pak Samiton kan yang ngerancang kan, Samiton Pangela. Dia tinggal di rumah saya. Samiton itu dulu 2012 itu mesti di rumah saya terus itu setiap bulan. Sama meleset. Karena ada hal-hal yang tidak lahir dari rema, tapi lahirnya dari retorika. Merumuskannya dengan sebuah retorika. Saya nggak berkata Abalov jelek ya. Abalov bagus loh. Saya pertama punya ide-ide hidup berjalan tanpa ritual simbol-simbol itu ya, kita belajarnya dari Abalov dulu ya pertama kali ya. Tetapi pada akhirnya bukan berarti yang kita lakukan ini selamanya akan bisa baik loh. Enggak loh. Begitu Anda stuck, Anda bisa hidup di dalam yang saya ngomong tentang rema, bisa jadi retorika loh. Hati-hati, kita sendiri pun sekarang bisa terjebak dalam retorika.
Kalau kita nggak stay tune terus dengan logos dan kasih, mengapa kita berhenti hidup dalam rema? Kan dua. Satu, kita berhenti baca Alkitab, baca logos. Seakan-akan kita diakoni yang marturia terus, tapi kita berhenti baca logos. Sumbernya yang buat bahan bakarnya kan nggak ada. Ya kan? Bahan bakarnya nggak ada, kayunya nggak ada yang buat dibakar, arangnya nggak ada. Kita punya apinya yang buat bakar, yaitu kasih. Yang kedua, kita baca logos terus, tapi kita nggak melakukan kasih, nggak berdiakonnya itu. Akhirnya kita itu tadi, amatin deh. Akhirnya Anda baca banyak firman Tuhan, logos, Anda ngomong ke orang firman Tuhan, sampai ada enak yang denger aja jadi cringe gitu ya, jadi nggak enak yang denger gitu ya. Tetapi ya itu tadi, orang-orang itu nggak nyadar. Karena dia tidak berdiakonia bermarturia. Tapi yang kedua, dia berdiakonia bermarturia, wah dia merasa jago, merasa sudah dapat, tapi dia merasa udah nggak butuh baca logos. Bahan bakarnya nggak ada. Amatin ya, uji. Makanya baca firman dan diakonia marturia. Itu harus selalu konsisten dijaga. Nanti hidup kita nggak berretorika. Perkataan-perkataan yang keluar dari kita, karena itu rema, yang eko kan, sehingga keluar, meluncur dari mulut kita. Bukan retorika, bukan hafalan. Tapi benar-benar rema, sehingga ketika orang yang ngomong, begitu orang yang dengar itu, dengar perkataan kita tuh nancep. Gitu ya. Semoga Anda nangkap yang saya maksudkan ya. Rema dari Tuhan Yesus membuat Anda mengerti. Supaya kita tidak hidup di dalam retorika, perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Ya, bukan perkataan-perkataan orang bebal. Oh, Anda baca logos boleh loh, Anda ngomongnya firman Tuhan kelihatannya, tapi bebal. Ya kan? Saya banyak ketemu ya, pendeta-pendeta atau aktivis-aktivis gereja. Ngomongnya firman Tuhan terus, tapi saya tahu ini perkataan orang bebal. Tetapi ada orang yang ngomongnya simpel sederhana. Tapi saya tahu ini rema. Kok kamu bisa mikir begitu? Saya sampai melongo. Kok tante bisa mikir begitu? Kamu kok bisa mikir begitu? Oh, kan kita hidupnya dari situ toh. Iya. Ngomongnya simpel tapi itu rema. Ada yang ngomongnya banyak firman Tuhan, Alkitab semua, tapi kosong melompong. Anda ngedengerinya aja risih gitu loh, sampai enak pengen muntah denger dia ngomong firman Tuhan. Ya kan? Nah, itu karena itu. Dia baca firman Tuhan, tapi dia nggak langsung lakukan logos. Itu nggak langsung ditimpa dengan agape. Logos semua sampai mual, sampai enak. Tapi ada yang bikin agape terus ya, tapi nggak ada logosnya, nggak mungkin. Dia kan kehilangan itu, sehingga agapenya itu dipotong, akhirnya kering, kasih itu kan kering, karena nggak ada banyak habis. Mau panasnya kayak apa api itu, begitu arangnya sudah habis, apinya padam. Makanya harus ditimpa dengan logos itu. Nggak bisa salah satu, dua-duanya harus ada, logos dan agape itu. Supaya hidupmu jangan retorika. Ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan oh ya, tambah contoh lagi. Kenapa perkataan-perkataannya Ustadz itu bikin ini ya, garing gitu ya, walaupun katanya omong-omong yang baik-baik begitu ya. Karena cuma retorika, mereka nggak punya agape. Ya, itu juga sama ya. Oh, perkataan-perkataan yang kelihatannya perkataan bijak, ya perkataannya ulama siapa atau biksu siapa. Kenapa banyak yang kelihatan garing? Ya Mario Teguh, wah Anda kelihatannya seneng ya. Kalau Anda hidupnya terbiasa dengan retorika, ya Anda kan suka dengan perkataan-perkataan itu, tapi nyatanya apa? Kosong. Dan akhirnya Anda kan ketemu dengan orang-orang yang kosong ini. Dan orang-orang ini kan hidup dalam kemunafikan. Dia berpikir dia sudah hidup dalam itu, dia memaksa orang lain untuk hidup seperti dengan takarannya dia, padahal dia sendiri no idea bagaimana melakukannya. Ya, gitu. Jadi logosnya itu harus dari Alkitab. Kasihnya agape. Nanti jadi. Ya.